Hai semuanya, selamat pagi. Untuk pagi ini aku awali dengan timbang berat badan karena beberapa hari kemarin makan aku tuh banyak banget dan ngawur, jadi kayak nggak terkontrol sama sekali. Sekarang waktunya untuk kita lihat ya. Kalau memang udah melebihi batas ya nanti aku mau kurangin lagi jajan dan juga makan aku. Untuk sementara ini sih ya naik turun lah 57-58. Menurut aku berat badan yang perlu aku waspadai ketika menginjak kepala 6. Jadi misalnya kayak 60, 61, 62. Nah itu bikin aku ngerasa was-was karena kayak berasa gendut banget, terus bikin mager, jadi nggak enak kan di badan. Akhirnya aku coba semua cara diet. Oh iya, kita stop dulu bahas masalah dietnya karena di sini papa aku lagi anterin makan. Sebelum papaku kesini, dia tuh kirimin aku foto kalau lagi masak rendang. Aku kira ya cuman kirim foto doang kayak biasanya, tapi ternyata pagi-pagi udah dianterin ke rumah aku. Puji Tuhan kan, jadinya aku nggak perlu masak. Kalau punya orang tua itu kayak gitu ya enaknya. Ada yang ngebantuin, ada yang nemenin juga kalau misalnya kita ada perlu. Ya bersyukur buat kalian yang orang tuanya masih lengkap. Tapi kalau aku, puji Tuhannya ketika mama gak ada tapi masih punya papa yang luar biasa. Oke, sekarang waktunya aku lanjut untuk minum sari lemon dan juga apel yang kemarin udah aku unboxing ya. Kalian udah nonton belum videonya? Cepet tonton gih. Berhenti di video ini dan kalian tonton dulu video kemarin. Kalau udah selesai nanti bisa balik ke video ini. Oke, di sini aku mau jelasin juga cara minum aku. Jadi cukup pakai air dingin aja 200 ml. Kenapa di sini aku nggak takar pakai gelas ukur karena aku udah tahu ya takarannya seberapa gitu, udah aku kira-kira. Terus pakai 2 sendok sari lemon, aku campur dengan 2 sendok cuka apel. Emang boleh kalau dicampur. Aku sih ini lihat cara di TikTok ya, cara minumnya, cara pemakaiannya. Mereka minumnya dicampur, ya udah aku campur aja. Jadi rasanya tuh kayak asemnya pakai banget. Udah sari lemon itu asam kan ya, kalian pasti tahu. Terus ditambah cuka apel. Jadi ya gitu, asemnya pakai banget. Ya lumayan kan untuk ningkatin kesehatan. Apapun itu yang gak enak kita coba aja. Berasa kayak minum jamu. Setelah aku selesai, lanjut siapin Eliona. Jadi udah aku mandiin dan udah aku kasih sarapan. Sekarang Eliona aku ajak untuk jual emas aku di daerah Kota Baru Triorejo. Kenapa jual emas? Gini, aku jelasin dulu. Yang pertama, aku punya hutang di tabungan aku sendiri dan aku mau bayar. Gimana caranya aku dapat uang kalau nggak dari emas ini? Terus yang kedua, aku tuh bosen dengan modelnya karena terlalu banyak manik-maniknya. Jadi aku tuh jual cincin yang banyak matanya gitu loh, permatanya yang putih-putih kecil. Nah, dia itu sering banget copot. Daripada aku lihatnya kayak kurang menarik ya, jadi aku jual aja.
Di sini aku jualnya 2 cincin. Yang pertama aku nggak seberapa suka modelnya. Terus kenapa dibeli? Pasti kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya. Karena dulu waktu beli itu terpaksa sih, karena mumpung ada duit aja, jadi ya udah beli gitu. Tapi sekarang karena butuh duit buat bayar hutang, padahal sebenarnya hutangnya juga cuma 500.000, tapi ya udahlah ya, kita jual aja. Kengangguran orang karena nggak ada kegiatan, jadi ya udah. Oke, tadi aku dapat harga 2.855.500. Puji Tuhan dapat laba atau batinya itu sampai 686.000 untuk 2 cincin ya. Ya lumayan lah ya, nanti 600-nya buat bayar utang. Nanti 2 jutanya bisa aku tabung. Kayak gitu gak sih? Padahal ini hutang tabungan sendiri, tapi aku masih bingung gitu. Kalau kalian gimana nih? Yang hutang tabungan apa kalian bayar? Kalau aku sih perlu dibayar ya, karena kan namanya hutang, meskipun diri sendiri tapi tetap perlu dibayar. Tapi kalau nggak penting-penting banget dan aku nggak punya uang banget, ya aku biarin dihitung, diklopin gitu loh. Misalnya kayak aku hutangnya cuma 100.000, ya udah anggap lupa gitu. Tapi nggak boleh gitu ya, nanti akhirnya uang tabungannya nggak bisa berkembang, nggak bisa bertambah. Oke, di sini karena uangnya udah aku hitung pas 2.855.500, dan sekarang aku mau masukin ke sinking funds aja. Untuk dana pensiun kemarin udah aku tambahin dari uang yang urunan mau liburan yang gagal itu. Aku nggak tambahin lagi. Sekarang aku mau bantuin untuk tabungan dana darurat. Aku ambilnya 2 juta aja, langsung aku masukin ke dana darurat. Ya syukur-syukur aja kalau ini semuanya bisa terpenuhi. Tapi kalau enggak ya kan masih ada bulan-bulan ke depannya. Oke, sekarang kita masukin aja duitnya dan nanti kita warnain toplesnya. Maksudnya gambar toples ya, nggak usah salah paham. Toples yang mana nih? Nggak. Pasti nggak sampai ada pertanyaan kayak gitu kan. Oke, sekarang kita warnain sambil dihitung. Nanti takutnya lupa berapa toples yang harus diwarnain. Jadi di sini aku juga lagi konsentrasi. Buat kalian, aku mau tanya nih. Apa sudah menjalankan tabungan sinking funds kayak aku gini? Gak harus dengan gambar atau binder yang lucu-lucu kayak gini ya. Tapi kalian coba aja dengan gambar-gambar sendiri, catat sendiri, bisa di buku tulis, terus nanti pakai dompet kecil, pouch kecil gitu. Memulai dengan hal yang minimalis. Aku dulu juga kayak gitu kok, minimalis banget. Jadi cukup pakai kertas di binder, terus aku gambar, aku tulis, setiap bulan aku isi 100.000, terus nanti aku masukinnya ke ya ziplock kayak gini. Cuman kadang aku taruh di dompet atau amplop yang udah aku tulis-tulis, udah aku gambar-gambar, aku bentuk-bentuk yang lucu gitu, biar lebih menarik dan bikin kita lebih semangat setiap bulannya buat isi tabungan. Kalau kalian gimana? Ya semoga kalian juga udah memulai ini ya. Jangan cuman aku lihat video kakak jadi seneng, bikin semangat aku nabung, tapi aku belum memulainya, aku belum beli ini, aku belum punya ini. Ya itu yang bikin kalian lama memulai karena terlalu banyak alasan. Maaf, kayaknya ini terlalu dalam deh. Oke, lanjut. Tadi uang 2 jutanya udah aku masukin ke dana darurat. Masih ada sisa 2 gambar toples lagi, tapi satu toplesnya itu 100.000, jadi bisa masuk di bulan depan kalau aku lakuin budgeting.
Terus lanjut untuk tabungan emas, aku tambahin 200.000. Untuk catatan di sini tulisannya kan 1 juta untuk 1 gram emas. Padahal 1 gram emas itu sekarang 1.375.000. Nanti aku tunjukin ya fotonya ketika aku foto harga emasnya. Dan itu untuk emas perhiasan. Kalau emas batangan atau emas antam itu sekarang udah mencapai 1.900.000. Jadi harga emas itu udah beneran mahal banget. Buat kalian yang dulu beli emasnya di tahun 2002, 2003 atau bahkan 2024 ke belakang lah, pasti kalian udah dapat untungnya karena memang harganya sekarang lagi naik, harga jual, harga beli semuanya naik. Makanya kenapa aku dapat 600.000 itu karena memang lagi naik-naiknya banget emas ini. Dulu aku masih sempet beli harga emas dengan 1 gramnya 400.000. Tapi sekarang 1 gramnya udah 1.375.000. Gila banget sih. Apalagi dengan adanya perang-perang yang ada di negara lain, bikin ekonomi itu kayak terguncang gitu ya. Kemarin bahkan investasi aku udah aku tarik karena aku takut ada bahaya. Aku kan investasinya di aplikasi ya, jadi aku tarik semuanya, aku pindah, aku masukin ke bank. Aku nggak tahu nanti kelanjutannya mau seperti apa, tapi aku simpen dulu aja. Oke, di sini aku mau lanjutin untuk nabungnya. Aku masukin 100.000 ke tabungan rumah. Jadi aku cuman mewarnai 2 domba aja. Terus nanti masih ada sisa 55.000. Aku masukin ke self reward. Jadi setidaknya tabungan ini aku ratain semuanya ya. Kalau misalnya kayak pendidikan anak, kenapa nggak aku bantuin? Maksudnya nggak aku isi sekarang. Kemarin tuh di saving challenge sebelumnya aku udah isi sampai 1 juta dan aku masukkan ke situ. Jadi setidaknya sudah ada bantuan. Dan sekarang dari bantuan jual emas aku ratain semuanya yang belum dapat bantuan. Jadi kayak dana darurat, self reward dan juga tabungan emas. Terus ada 500.000 yang aku sisihin di situ itu untuk bayar hutang di tabungan aku sendiri. Bukan di sinking funds atau tabungan yang biasanya aku pakai atau aku tunjukin di YouTube ya, tapi tabungan di luar itu. Wow, nggak kerasa banget, ternyata udah masuk di penghujung video. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah sempetin klik dan juga nonton video aku. Jangan lupa support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Bye-bye.